Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta, unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang berkemajuan. Kelas internasional, program double degree, menjadi trend center perkembangan modernisasi, mewujudkan impianmu. UMS Internationally Recognized University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, pada pagi ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian ketarjian dengan mengkaji putusan-putusan dan mungkin fatwa-fatwa tarjih yang dengan begitu bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Islam, sebagai umat Muhammadiyah. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang hukum. Jadi ini sudah masuk kepada ranah al-ahkam al-far'iyah, hukum-hukum cabang yang berkaitan dengan seni budaya yang sudah dikaji dan diputuskan oleh Majelis Tarjih dalam Munas Tarjih, dan ini tidak sekali Munas Tarjih. Seingat saya dimulai dari Munas Tarjih ke 23 tahun 95 di Banda Aceh, kemudian dilanjut pada Munas Tarjih ke 27 di Malang tahun 2010. Yang di Malang itu penyempurnaan dengan menyantumkan yaitu hukum-hukum dasar dan kaidah-kaidah usulnya untuk melengkapi tuntunan-tuntunan praktisnya. Muhammadiyah di dalam memahami berbagai hukum yang berkaitan dengan non-ibadah mahdhah, bisa masuk di dalamnya pendidikan, kesenian, kemudian kemarin kita bicara tentang kebencanaan, kemudian tata kelola, pokoknya hal-hal yang tidak termasuk di dalam ibadah mahdhah itu, pendekatan di dalam memahami persoalan-persoalan untuk diambil hukumnya atau diambil pesan-pesan dan tuntunannya dengan melakukan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Yang dimaksud dengan bayani adalah dari kata bayan itu penjelasan, keterangan, penafsiran. Yakni di sini adalah menjelaskan dan menerangkan nas-nas, terutama nas-nas ilahiyah atau an-nusus al-ilahiyah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi kalau disebut pendekatan bayani artinya sebuah pendekatan yang mendasarkan kepada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian
pemahaman terhadap nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah itu juga didukung oleh pandangan-pandangan yang diberikan oleh para ulama terdahulu. Artinya Muhammadiyah di dalam memahami nas Al-Quran itu juga merujuk kepada pendapat-pendapat para ulama masa lalu dan juga masa kini, atau ulama salaf dan ulama khalaf. Yang dimaksud ulama salaf, ulama masa lalu termasuk ijtihad sahabi, ijtihad para sahabat. Dan ijtihad sahabat atau qaul sahabi itu dipertimbangkan dan tidak mesti harus diikuti. Tapi kalau ijma' sahabi itu diikuti. Kalau ijma' itu adalah kesepakatan dari para sahabat. Kesepakatan para sahabat artinya banyak sahabat memiliki pendapat yang sama, maka itu kemudian disebut dengan ijma' sahabi. Tapi kalau qaul sahabi bisa jadi dirujuk, bisa jadi tidak dirujuk. Bahkan ini juga adalah masalah ibadah mahdhah. Contoh qaul sahabi yang diikuti oleh Muhammadiyah adalah pendapat Ibnu Abbas tentang penafsirannya terhadap kalimat aula mastumun nisa. Setelah kita berwudu atau suci menyentuh wanita atau sebaliknya wanita menyentuh laki-laki, maka menurut Ibnu Abbas bersentuhan itu tidak membatalkan kesucian wudu. Bersentuhan yang sifatnya tidak sengaja itu tidak membatalkan wudu. Yang dimaksud membatalkan di situ adalah la masa yulamisu, itu menyentuh di situ adalah al-jima' atau bersetubuh suami istri, maka itu adalah membatalkan kesucian, bahkan itu termasuk hadas besar. Tapi ada juga qaul sahabi yang tidak diikuti oleh Muhammadiyah. Contohnya adalah ijtihad dari Utsman bin Affan tentang sholat Jumat. Utsman bin Affan menerapkan azan Jumat 2 kali. Dan azan pertama itu tidak di masjid, tapi di tempat-tempat umum, di pasar, mungkin di kampus, di ruang-ruang kelas itu diazani 1 atau setengah jam sebelum masuk waktu Jumat untuk mengingatkan. Kalau sekarang Pak Nurki keliling ke azan ke kelas-kelas itu kira-kira kayak ngopo kayak kan, sebagai takmir Masjid Sudalmiah keliling ke kelas-kelas. Tapi orang tahunya ini Pak Dekan kok azan ning kelas-kelas iki ngopo. Nah, kelompok lain mengikuti azan 2 kali tapi tidak seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Azannya di masjid dan sudah berada di samping mimbar yang nanti dia azan lagi setelah masuk waktu. Jadi di situ mengikuti sahabat tapi menyelisih juga kan gitu. Modifikasi. Nah, Muhammadiyah tidak mengikuti itu, tentu ada alasannya, ada argumennya.
argumennya adalah diantaranya kalau dahulu panggilan azan itu karena tidak pakai pengeras suara, suaranya terbatas, terdengar dalam jarak yang sangat terbatas, setelah mungkin hanya di masjid saja dengarnya. Sehingga harus ada azan di mana-mana untuk mengingatkan waktu sholat Jumat. Nah, kalau sekarang suara azan itu sudah terdengar di mana-mana. Kemudian juga jadwal sholat itu juga sudah terdistribusi di mana-mana, sehingga itu orang sudah ingat itu waktunya sholat Jumat. Kira-kira begitu ya. Jadi itu bayani, termasuk kategori bayani. Jadi menjelaskan nas-nas Al-Quran dan Sunnah, mengikuti dan juga mempertimbangkan pendapat-pendapat para ulama. Yang kedua, pendekatan burhani di sini adalah sebuah pendekatan yang melibatkan bukti-bukti ilmiah, kira-kira begitu ya. Burhan itu argumen ilmiah, bukti ilmiah. Jadi terutama ini dalam masalah-masalah yang bersifat ijtihadi, maka keterlibatan burhaniyah, keterlibatan data-data, bukti-bukti ilmiah itu menjadi sangat penting. Bahkan dalam masalah ibadah pun ada hubungannya juga. Misalnya menentukan waktu sholat, menentukan awal puasa, arah kiblat, itu aja sudah menggunakan ilmu pengetahuan. Jadi di sini termasuk bagian dari bayani atau burhani. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendekatan irfani. Irfan itu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui perenungan intuisi, perenungan dan ya kedalaman batin. Tentu di sini diikuti dengan upaya taqarrub ilallah, kemudian memperbanyak istighfar, memperbanyak munajat kepada Allah sehingga mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam, tidak sekedar bayani dan burhani, tapi ditambahkan ya, tidak sekedar pemahaman terhadap wahyu, nas-nas Quran Sunnah dan juga bukti-bukti ilmiah, tapi juga didukung oleh kemampuan intuisi yang mendalam setelah bermunajat dan taqarrub ilallah. Sehingga dulu para ulama ketika berkarya itu ada sholat, apakah yang disebut sholat hajat atau sholat sunnah yang lain, sholat sunnah mutlak ya, dalam rangka untuk memantapkan karya yang akan dihasilkan. Itu termasuk mungkin bisa dikatakan sebagai pendekatan irfani. Nah, dengan berbagai macam pendekatan itu, maka kemudian majelis tarjih memberikan panduan atau tuntunan tentang beberapa macam seni budaya yang bisa dikembangkan ya, diterapkan oleh keluarga besar Muhammadiyah, baik dalam konteks seperti yang dulu mungkin ada seni budaya yang berasal dari sebenarnya asalnya itu termasuk mungkar, seni yang mungkar, tapi kemudian dimurnikan, dibersihkan kemungkarannya menjadi seni yang bisa dikembangkan. Dan dulu ada yang ma'ruf, ada yang mungkar, dan yang mungkar itu bisa diperbaiki
sehingga menjadi seni yang bisa diterima oleh ajaran Islam. Nah, di dalam tuntunan ini ada beberapa menyebut bentuk-bentuk seni ya. Yang pertama seni patung, seni lukis, dan seni relief. Nah, menurut Majelis Tarjih ini mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak terdapat larangan tegas membuat patung, lukisan, dan relief. Dan dalam catatan sejarah dalam Al-Quran menyatakan bahwa istana Nabi Sulaiman yang megah terdapat patung-patung. Seperti di dalam ayat yang berbunyi wali Sulaiman ar-riha wuduha syahrun wa rawahuha syahrun wa asalna lahu ainal qitri wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbihi wa may yazigh minhum an amrina nudzighu min adzabis sa'ir ya'maluna lahu ma yasha min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa kudurin rosiyatin i'malu ala Dawuda syukran wa qalilum min ibadiyas syakur. Dalam ayat ini surat As-Saba ayat 34 ini cerita kisah Nabi Sulaiman dan juga Ratu Bilqis ya. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan juga. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya atas izin Allah, atas izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang menyala-nyala, apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya, ini bekerja kepada Nabi Sulaiman atas izin Allah juga ya. Dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan perluk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Nah, di sini ayat ini digambarkan, di situ ada di dalam istana Nabi Sulaiman ada patung-patung. Ya, mungkin patung itu sebagai sebuah hiasan, dekorasi, ornamen ya, yang menghiasi istana itu. Seperti di mana beberapa kantor ya, kantor negara yang saya tahu, misalnya di Lemhanas itu ada patung Jenderal Sudirman ya, patung Jenderal Sudirman yang itu di bawahnya ada pernyataan Bung Karno ketika meresmikan lembaga. Nah, zaman Bung Karno namanya Lembaga Pertahanan Nasional. Sekarang menjadi Lembaga Ketahanan Nasional. Memang kalau namanya singkatannya itu HAN, mestinya pertahanan ya. Lemhanas Pertahanan Nasional. Tapi kalau ketahanan itu singkatannya TAN. Tannas Ketahanan Nasional. Jadi Lemtanas harusnya.
Tapi ya sudah seperti itu, nggak tahu. Jadi kalau Menteri Pertahanan Menhan, tapi kalau Menteri Ketahanan Mentan. Mentan nanti pertanian. Ya. Dalam hadis Nabi juga dinyatakan sesungguhnya Allah itu indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah mencintai keindahan. Di sini juga disebutkan memang ada beberapa hadis yang keras melarang orang membuat patung dan melukis. Dalam hadis-hadis ini menggunakan manhaj tarjih, bukan hanya bayani. Jadi kalau memahami hadis itu dipahami secara bayani, jadi hanya menerangkan teksnya, maka akan dipahami menggambar dan melukis, mengukir patung itu haram hukumnya. Tetapi dengan pendekatan burhani dan irfani, jadi burhani ini mengkaji dari segi ilmu pengetahuan dan kontekstualisasinya, konteks zamannya, konteks kenapa Nabi waktu itu melarang itu, maka digali konteksnya, tapi juga didalami filosofisnya, kenapa kok melukis patung itu diharamkan gitu ya. Membuat patung itu diharamkan. Karena pada waktu itu, jadi ini berdasarkan analisis sejarah dan budaya, pada waktu itu kalau orang buat patung itu untuk disembah, untuk dijadikan wasilah di dalam menyembah Tuhan, atau bahkan dijadikan Tuhan itu sendiri. Sehingga ini pelarangan membuat patung itu bukan membuat patungnya itu sendiri, tapi efek dari pembuatan patung itu. Jadi ada kalanya membuat patung itu karena disembah tadi, atau kalau enggak disembah ingin menandingi ciptaan Allah. Ingin menandingi ciptaan Allah, ini juga termasuk yang dilarang. Tapi kalau keperluannya lain, dalam rangka pendidikan, ya di Fakultas Kesehatan atau Fakultas Kedokteran itu kan ada patung tengkorak, patung manusia untuk menjelaskan ini fungsinya apa. Kalau sakit ini harusnya ini kalau terapi menggunakan titik-titik akupunktur, mesti kan menjelaskan. Bekam, kalau bekam sakitnya ini yang dibekam di sini, itu termasuk keperluan untuk pendidikan, untuk pengkajian ilmu, maka itu ya tidak ada kaitannya dengan penyembahan kepada patung tadi. Oleh karena itu, maka memadukan pendekatan bayani, burhani, dan irfani, nas-nas yang semula secara tekstual itu ada keharamannya atau pelarangannya, maka setelah dikaji secara komprehensif, maka majelis tarjih berpandangan pada dasarnya seni patung, relief, dan melukis apa saja itu hukum asalnya adalah boleh atau mubah. Kalau proses membuatnya dan fungsi pembuatan patung itu digunakan untuk dakwah, untuk pendidikan, untuk amal kebaikan yang lain, maka itu
justru bisa meningkat menjadi sunnah. Ya. Bahkan di sini disebut bahkan mungkin bisa menjadi wajib, minimal wajib kifayah. Jadi itu pemahaman Muhammadiyah, dan ini banyak diikuti juga oleh para umat Islam yang lainnya yang sama dengan cara memahami Muhammadiyah. Untuk kepentingan data, kepentingan dokumen, kalau nggak boleh pakai foto ya susah ya. Jadi karena gambar makhluk hidup itu dilarang, maka foto juga dilarang. Nah, sekarang orang mau ibadah haji harus buat paspor, harus ada fotonya. Coba kalau paspor tanpa foto gimana ya? Tidak bisa. Jadi untuk keperluan-keperluan akhirnya itu justru menjadi wajib menyediakan pas foto. Sekarang kalau buat paspor kan nggak menyediakan pas foto, kita datang duduk santai sudah langsung difoto di sana. Makanya kalau pengen fotonya bagus ya bawa baju yang bagus ketika ke immigration itu ya. Jadi pendekatan bayani, burhani, irfani itu bisa meletakkan hukum sesuai dengan proporsinya. Tapi kalau hanya bayani saja, tidak ada alternatif lain, akhirnya hitam putih. Haram ya sudah haram gitu aja. Maka di sini Muhammadiyah melakukan di dalam manhaj tarjih itu. Yang kedua, seni suara dan seni pertunjukan. Sebagaimana seni patung yang tadi, maka ini termasuk kategori muamalah juga. Jadi hukum dasar dari muamalah atau yang bukan termasuk ibadah mahdhah seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat dan sebagainya. Kalau itu kan sholat 5 waktu hukum dasarnya sesuai dalilnya, yaitu wajib. Tapi kalau tidak ada perintah mewajibkan, sholat itu dilarang. Sholat itu dilarang. Tapi karena ada perintah, maka sholat itu menjadi mungkin sunnah, mungkin wajib. Tetapi kalau dalam muamalah, termasuk di dalamnya seni budaya, berlaku dalil atau kaidah al-aslu fil asya al-ibahah. Al-aslu, hukum dasarnya segala sesuatu di luar ibadah mahdhah adalah al-ibahah, adalah boleh. Hatta yadullat dalil, sehingga ada dalil yang menunjukkan alat tahrim, atas keharamannya. Ini tentu tidak hanya masalah seni ya. Bisnis, kita boleh bisnis jual beli seperti apa, tapi bisnis akan dilarang kalau ada itu, misalnya wailul lil mutaffifin ya. Mengurangi timbangan itu dilarang. Jual belinya boleh. Nah, kemudian dilarang jual beli barang yang diharamkan. Barang yang diharamkan diperjualbelikan. Seperti narkoba. Tapi nanti kan ada keperluannya juga. Lihat keperluannya juga. Apa namanya? Barang yang diharamkan apa misalnya? Barang yang diharamkan tapi boleh dijual belikan itu batu bata itu boleh. Bata kan boto kan rentuk dipangan, haram dimakan. Boleh dijual belikan. Jadi apa namanya? Al aslu fil asya al ibahah, segala sesuatu pada dasarnya boleh kecuali kalau ada
larangannya. Maka seni juga begitu, pada dasarnya seni itu boleh. Maka kemudian bagaimana seni suara yang kemudian menjadi tidak boleh apa? Kalau menyuarakan kalimat-kalimat yang membawa kepada kerusakan, baik itu kerusakan akidah, kerusakan akhlak. Jadi menyanyi, isi nyanyiannya itu mengajak kepada kemungkaran, mengajak kepada kemusyrikan. Bahkan tidak hanya menyanyi, ngomong biasa atau membaca syair. Apa itu misalnya? Sebenarnya Cicak Rowo itu lagunya ya, lagu iramanya, asalnya itu lagunya Masyumi dulu. Jadi itu pelecehan itu ya. Lagu Cicak Rowo iramanya itu dulu lagunya Perjuangan Masyumi. Maka kemudian pernah juga diadopsi oleh Majelis Tabligh itu. Ayo ayo kita semua dakwah, dakwah dengan hati gembira, kesana kemari menyebarkan Islam agar Islam, lupa saya lanjutannya. Jadi itu aslinya lagu Islam, tapi itu diplesetkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, seolah-olah itu lagu baru, padahal itu tahun 50-an sudah ada itu lagu Masyumi. Majelis Tabligh itu nggak tahu tahun 60-an mungkin ya, atau sebelum itu mengadopsi lagunya Masyumi itu untuk menyemangati para mubaligh berdakwah itu. Ayo ayo kita semua dakwah itu. Jadi kok sekarang jadi Cicak Rowo itu ya. Atau yang itu loh, yang apa? Sari Konde apa itu? Dulu itu ada syair Sari Konde itu ya. Sari Konde lebih baik dari apa? Suara azan lebih baik, lebih buruk daripada apa? Syair-syair atau kidung-kidung. Nah, gitu ya. Terakhir malah siapa yang lebih berjasa untuk memerdekakan Indonesia? Nah, itu termasuk seni suara, itu mungkin seni suara, tapi itu isinya apa namanya? Mengarah kepada kemungkaran, sehingga itu yang dilarang itunya. Kalau seni suaranya enggak apa-apa. Maka lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu kebangsaan tidak apa-apa. Lagu Sang Surya, lagu apa lagi? Ya, itu termasuk seni tari. Tari juga begitu. Kalau tarian itu menunjukkan keindahan semata ya, bukan menunjukkan erotik yang kemudian membangkitkan hasrat seksual yang berlebihan, itu juga. Jadi kemarin ketika resepsi milad itu kan ada tari kolosal 100 tahun TK Aba gitu. Yang menari ya mulai anak kecil-kecil, murid-murid TK. Kalau itu mau tari jingkrak kayak apa, anak-anak TK enggak masalah. Tapi kalau yang menari itu sudah SMA, apalagi gurunya, apalagi guru Bu Mahasri Sobahia gitu misalnya. Nah itu, maka tapi kan kemarin guru-guru juga ikut menari, tapi kan tariannya sama sekali tidak membangkitkan yang seperti itu, selera rendah. Tapi justru yang ditampilkan keindahan, bahkan ada makna edukasinya, ada makna historisnya. Bagaimana taman kanak-kanak pada masa Belanda, kemudian di Jogja waktu itu menghadapi bencana dan sebagainya, itu ada dibuat situasi sedemikian rupa dalam tari kolosal itu. Nah itu karya seni
yang memiliki makna edukasi, memiliki makna historis, itu ya termasuk yang dibolehkan di dalam Muhammadiyah. Pada dasarnya semuanya boleh, kecuali kalau ada unsur-unsur yang menimbulkan, membawa kepada kemungkaran, termasuk melalaikan ibadah. Seni ini tidak hanya orang yang menampilkan untuk menghibur, tapi mungkin orang yang menikmati seni. Kita sedang menikmati, rengeng-rengeng, masukkan headset di telinga, nggak tahu yang didengar apa kan, kalau pakai headset orang lain kan nggak tahu ya. Tapi itu kemudian sampai melalaikan waktu sholat, nggak perhatian lagi, menyita waktunya harusnya bekerja, belajar digunakan. Nah, itu termasuk yang membawa kepada kemadorotan, kemafsadahan. Jadi pada dasarnya boleh selama tidak menimbulkan kemadorotan, kerusakan, kemungkaran dan sebagainya. Jadi semuanya pada dasarnya, maka di sini juga ada seni bahasa sastra, baik itu prosa maupun puisi. Jadi para dosen membuat karya-karya ilmiah, jurnal itu ada ya seni juga itu ya. Jangan dikira itu bukan seni. Jadi seni sampai bereputasi, jurnal bereputasi, ya, itu juga karya seni, karena di sini mencakup prosa dan puisi, ya. Karya sastra, karya ilmiah itu juga ada unsur seninya, karena kalau nggak ada unsur seni tentu terlalu bebas kita, maka setiap jurnal atau apa itu mesti ada namanya gaya selingkung. Gaya selingkung ini kan seni di situ. Bukan selingkuh tapi selingkung. Jadi template-nya itu ada seninya. Kok ini kok pakai seperti ini, yang sana kok lain. Nah, itu seni yang seperti itu termasuk al-asya al-ibahah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Jadi kalau begitu sebenarnya yang dibolehkan dengan yang dilarang nampaknya dan rasa-rasanya sebenarnya banyak yang dibolehkan. Dan yang dibolehkan apalagi yang didorong, dianjurkan, diwajibkan untuk dilaksanakan itu adalah semua hal yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, kalaupun ada larangan, semua yang dilarang, larangan-larangan itu adalah karena membawa madarat, bahaya dan kerusakan bagi umat manusia. Jadi kita bersyukur ya, agama kita memberi tuntunan yang baik kepada kehidupan kita. Jangan ada yang mengatakan agama jangan ngatur-ngatur. Jangan ngatur-ngatur kehidupan dan kemauan manusia. Justru agama itu kan datangnya dari Allah yang mencipta manusia. Allah yang tahu apa yang baik bagi manusia dan Allah yang tahu apa yang buruk bagi manusia. Sehingga ada kebolehan, ada larangan, ada anjuran, itu semuanya adalah untuk kemaslahatan. Maka dalam pengertian agama itu ada kata-kata terakhir li solahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Monggo kalau ada pertanyaan silakan Pak Tony. Gimana? Ya ya itu kan karya seni, ada seni gambar-gambar makhluk yang makhluk hidup gitu ya, gambar-gambar makhluk hidup. Nah, kalau itu kan sebenarnya kalau untuk sebagai ornamen biasa tidak masalah. Tapi mungkin ketika ruqyah
ruqyah itu, ahli ruqyah itu punya pandangan bahwa kemungkinan jin-jin yang jahat yang bisa mengganggu manusia itu dia menempel atau tinggal di tempat-tempat seperti itu ya. Sehingga ketika ruqyah supaya itu dicopot terlebih dahulu, dicopot, disingkirkan, dipindahkan. Tapi justru harusnya itu juga diruqyah kan, biar pergi juga, biar pergi dari gambar itu ya. Jadi kalau memang ruqyah itu adalah untuk mengusir jin-jin yang jahat yang membawa penyakit dan sebagainya, ya itu kalau dicurigai, ditempeli itu ya itu di ruqyah juga. Di samping orangnya yang merasa terganggu. Jadi ya itu sebuah cara, sebuah metode di dalam mengusir atau membersihkan ya, meruqyah itu ya. Caranya seperti itu, tapi tidak menunjukkan bahwa barang-barang itu diharamkan ya. Tidak menunjukkan itu keharamannya. Jadi kalau itu dikhawatirkan membawa mafsadah yang seperti itu, ya itu dihindari. Tapi kalau enggak apa-apa. Jadi ada gambar pohon, ada gambar binatang, enggak apa-apa. Tapi ada gambar manusia yang menutup aurat, enggak apa-apa. Gambar manusia tapi tidak menutup aurat, nah itu termasuk yang mengundang mata untuk membawa kepada kemungkaran. Kan dari mata turun ke hati kan gitu ya. Apa-apa itu dari mata turun ke hati. Dari mata melihat, kemudian hati merenung, memikirkan. Kalau itu sesuatu yang dilihat suatu kemungkaran, hati akan merenungkan, memikirkan kemungkaran juga. Ya, saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta, unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang berkemajuan. Kelas internasional, program double degree, menjadi trendsetter perkembangan modernisasi, mewujudkan impianmu. UMS Internationally Recognized University.